Eleven Show. Pemirsa, Senin lalu ribuan diaspora atau perantau Indonesia yang tersebar di berbagai negara pulang kampung, tanda kutip tentunya, dan berkumpul di Jakarta menghadiri forum komunikasi diaspora. Ini adalah sebuah ajang yang menjadi wadah untuk menyatukan semua warga Indonesia yang berada di luar negeri. Ini dia liputannya. Diaspora Indonesia kali ini merupakan yang kali kedua diadakan setelah tahun lalu untuk pertama kali dicetuskan di Los Angeles, Amerika Serikat. Tujuan utamanya adalah untuk mempertemukan perantau-perantau asal Indonesia atau juga keturunan Indonesia yang ternyata sangat banyak jumlahnya dan yang sukses di bidangnya masing-masing. Pembahasan meliputi unsur-unsur keindonesiaan yang bisa diangkat ke pentas dunia seperti soft diplomasi, pencaksilat, sosial budaya, ataupun masukan-masukan untuk pemerintah seperti ekonomi dan investasi. Seperti Edward Wanandi yang mengatakan forum diaspora menyatukan pembisnis asal Indonesia di wilayah Amerika Serikat. Bahwa kita ini memang mempunyai network, jadi belum punya apa-apa, kita udah punya network dulu gitu. Berapa Pak yang sudah dikubur saat ini? Banyak. Saya mungkin nggak bisa sebutkan kalau dari jumlah Pak ya, karena itu dari ADN, tapi banyak ribuan dalam hal ini. Saat ini sekitar 5 juta orang tercatat berada di 26 negara, dan kedepannya diaspora diharapkan mampu menjangkau perantau-perantau Indonesia yang belum terhubung. Bagaimana cara yang paling efisien? Kalau perlu hire konsultan, silakan hire konsultan dan lain sebagainya. Tapi prinsipnya adalah ada harga. Right? Jadi kita harus berani berinvestasi untuk mencapai hal tersebut. Dari Jakarta, Anggi Hasibuan, Ayunidia Alivia, Metro TV. Ya, merantau bukan hal yang baru bagi bangsa Indonesia. Merantau ke kota lain atau pulau lain mungkin sudah biasa. Tetapi kalau bicara merantau ke negara lain, nah ini apalagi menjadi sukses, baik dalam hal karir maupun apalagi merintis usaha sendiri di negara orang lain, tentunya menjadi cerita yang menarik, success story, dan banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman ini. Ini juga sebagai sisi lain di mana banyak sekali kisah-kisah tragis yang kita dengar, TKI yang mendapat perlakuan yang tidak baik di luar negeri. Ini ternyata ada sisi lain bahwa banyak juga warga negara Indonesia, orang Indonesia yang berhasil di luar negeri. Sudah ada 3 orang yang bersama dengan saya pagi hari ini. Yang paling dekat saya di sini adalah Ibu Sonita Lontoh di Amerika Serikat, seorang pengusaha green technology. Ya, green technology itu apa? Nanti akan saya tanya-tanya. Bu Sonita, selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Pak Richard, tulisannya sih Rakoto, tapi bacanya Rakutu gitu ya. Rakutu Nirina ya, dari Madagaskar. Pak Richard, selamat pagi. Pagi. Dan juga di ujung sana ini campuran antara Tulungagung dan Tokyo gitu ya. Campuran wong Jowo Jepang, yakni pengusaha kontraktor di Jepang, Mahmudi Fukumoto. Mas Mahmudi, selamat pagi. Selamat pagi Indonesia. Oke, konnichiwa. Konnichiwa. Konnichiwa dengan logat Jawa itu konnichiwa gitu kan. Nah, ini saya mau tanya dulu, sekarang berada di Jakarta ini dalam rangka mengikuti forum diaspora ya, yang awal pekan ini udah yang kedua kali ya? Iya betul, ini kedua kali karena yang pertamanya di Los Angeles tahun lalu. Ya betul. Berarti pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia, makanya temanya adalah pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Oke. Terus apa yang kesan-kesan selama mengikuti acara diaspora selama berapa hari? Sudah selesai kemarin ya? Sudah selesai Pak. Selama 2 hari ya? Selama 2 hari. Iya. Apa kesannya Pak Richard? Kesan saya adalah bahwa diaspora ini merupakan, kongres ini merupakan event yang luar biasa karena mengundang beberapa warga negara Indonesia atau warga negara asing dari luar itu bukan hal yang mudah. Padahal kemarin itu sudah 6.000 orang itu ya. Terus terang Pak, sudah 8.000 semalam. 8.000. Sudah 8.000 ya. Jadi itu bukan hal ya, jadi itu sukses ya Pak ya, bagi yang penggagasnya Pak Dino Pati Dalaga, Pak Dubes kita di sana di Amerika Serikat ya. Oke. Nah, kalau Mas Mahmudi sendiri kemarin menghadiri itu 2 hari ya? Itu 3 hari saya dari 3 awal. hari Ya. Dari awal. Ya. Itu sekarang datang ke Jakarta dalam rangka itu sudah berapa lama nggak kembali ke Jakarta? Saya di Jakarta semenjak tanggal 15 sebenarnya, sama keluarga di sini. Setelah keluarga jalan-jalan di sini, saya itu kan orang desa, nggak tahu Jakarta. Saya mencoba mengajak anak istri saya ke Jakarta untuk jalan-jalan. Nyampe di Jakarta saya malah dikomplain itu. Dikomplain kenapa? Karena saya nggak tahu apa-apa. Ini guide-nya ini bapak ini gimana sih, orang Indonesia kok nggak tahu Jakarta kan itu. Jadi itu ya
mau tidak mau cuman minta maaf. Kalau saya di Tulungagung, saya sempat ajak ke Tulungagung, mereka puas sekali karena saya menguasai Tulungagung, menguasai Medan di situ. Menguasai Medan. Kalau Jakarta, saya mau ke mana itu, ke Plaza Semanggi, saya nggak tahu, mau kemana-mana nggak tahu. Nyasar. Jadi, malah gitu ya? Malah nyasar. Coba pakai travel, sopirnya nggak tahu jalan. Alamatnya mana? Loh, saya tuh nggak tahu Jakarta loh Mas, saya bilang gitu. Nah, terakhir kali pulang ke Indonesia kapan? Terakhir kali pulang ke Indonesia kalau saya sekitar 5 bulan yang lalu. 5 bulan? Iya. Oh, tapi nggak ke Jakarta waktu itu? Ke Jakarta cuma sehari. Ke Jakarta sehari, tapi banyak di mana? Kembali ke Tulungagung? Iya, kembali ke Tulungagung dan ke Bali. Ke Bali? Dan di Bali juga ada sesuatu lah. Kalau saya baca perjalanan hidupnya Mas Mahmudi ini memang lama di Tulungagung dan juga di Bali gitu ya, sebelum akhirnya ke Jepang gitu kan. Okay. Nah ini tadi ngomongin soal travel. Nah ini saya baca juga katanya salah satu usahanya di Jepang adalah usaha biro perjalanan, biro travel, betul? Iya. Tapi awalnya adalah kontraktor. Konstruksi. Atau apa? Konstruksi apa? Tapi saya tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya loh. Saya tuh nggak bisa apa-apa. Jangan begitu, Mas Mahmudi. Ini saatnya untuk bukan ini menyombongkan diri, tetapi ini adalah menginspirasi kepada pemirsa bahwa ini loh berhasil ceritanya begitu. Saya Komang Deso, tamatan cuman di Man 3 Tulungagung. Itu tamat. Saya itu tamat dengan tidak membayar pakai uang. Tamat sekolah itu karena nggak punya duit. Jadi saya sekolah membayar pakai sapu itu. Saya nyapu sekolahan itu sampai tamat, nggak bayar uang gedung, nggak bayar uang ujian karena nggak punya duit. Nah, setelah tamat, alhamdulillah tamat. Tapi begitu tamat pun nggak dapat ijazah juga itu, karena saya terima ijazah itu namanya salah lagi tuh. Seharusnya Mahmudi ditulis Mahnudi gitu. Nah, begitu salah, saya ngomong ini ijazah saya salah ini, dibenerin sama TO-nya. Ya TO-nya, saya itu kan bodoh, tapi TO-nya juga lebih sedikit bodoh sama saya kali. Jadi udah salah gitu, yang seharusnya M ditulis N, itu sama dia ditambahin satu kaki lagi, diurak-urak gitu loh. Diurak-urak itu bahasa Indonesia apa ya? Coret. Diurak-urak. Setelah gitu dikasihkan saya lagi. Oh, ini udah jadi katanya. Sekali gitu ada orang yang lebih pintar, teman. Ini nggak boleh ini ijazah ini kalau gitu. Ini bisa dikatakan ijazah palsu, harus minta dibenerin. Terus begitu setelah itu saya balikin. Setelah saya balikin, nggak tahu kenapa nggak keluar baru keluar itu tahun kemarin, sejak tahun 94. Wah, berarti hampir 20 tahun ya? 94 sama. Iya, 20 tahun ya? Iya, mereka terasa kan? Tahun depan udah 20 tahun, 94 itu. Oh gitu ya, berarti saya udah tua dong. Tapi yang penting berhasil, gitu. Ya, kata orang, tapi berhasil itu kan tidak ada batasnya ya. Katanya orang sukses, tapi yang satu itu cuma ada proses gitu. Nanti saya juga akan tanya background latar belakang dari Pak Richard dan juga Ibu Sonita sebelum ke Madagaskar dan juga ke Amerika Serikat. Kami juga membuka line telepon untuk Anda pemirsa yang ingin bertanya-tanya atau mengomentari ketiga narasumber pagi hari ini, yakni 02158304050. Nomor teleponnya ada Pak Yunus, Jakarta. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Yunus. Silakan, ada Ibu Sonita, Pak Richard dan Mas Mahmudi di sini. Saya mau menyapa Mas Mahmudi. Ohayo gozaimasu Mahmudi-san. Ohayo gozaimasu Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Iya, apa kabar? Senang bisa melihat Mas Mahmudi di Metro TV saat ini. Ya, agak feedback. Bisa dikecilkan suara televisinya Pak Yunus? Iya. Sebentar. Oke, terima kasih. Silakan, ada yang mau disampaikan selain ke Mas Mahmudi, mungkin ke Pak Richard dan juga Ibu Sonita. Tapi Pak Yunus. Pak Mahmudi. Iya Pak, siap. Saya mau nanya nih. Nanyanya jangan susah-susah Pak ya, saya orang bodoh ya Pak. Iya. Kesuksesan Mas Mahmudi ini di Jepang bagaimana caranya bisa sukses di sana nih? Oke. Waduh. Itu yang juga ingin saya tanyakan tuh ke Mas Mudi. Ayo, coba ceritakan. Jadi caranya bagaimana ya? Dari ijazahnya di uprak-aprik tadi itu kan, di urak-arik tadi itu, sampai akhirnya jadi pengusaha konstruksi yang sukses. Sebenarnya prinsip saya itu cuma satu Pak. Kerja itu aja. Kerja yang baik, niat yang baik, kerja yang baik. Saya yakin aja itu hasilnya pasti baik. Terus saya itu
bercita-cita untuk menjadi sajo, untuk apalagi duduk di sini. Wah, saya itu di telepon kemarin itu mau apa tidak itu sebenarnya alasannya cuma takut. Iya benar takut. Nanti bisa nggak gitu loh? Bisa nggak di sini? Apalagi Metro TV ini kan TV yang luar biasa besarnya itu ya. Tapi akhirnya bisa tuh memberanikan diri akhirnya duduk di sini. Ya nekat tadi itu, wah tadi malam udah gimana caranya tahajud lah segala macam gitu. Lebih nekat mana? Lebih nekat untuk duduk di Metro TV atau lebih nekat merantau dari Bali ke Jepang akhirnya jadi pengusaha sukses di sana? Dua-duanya. Jadi waktu itu saya nyampe di Jepang itu, saya pertama kali kerja itu kerja di hotel Pak. Kerja di hotel, kerja jadi tukang apa itu? Cleaning service itu Pak, bersihin toilet segala macam itu selama setahun. Setelah itu karena di situ banyak orang asing ya, jadi bahasa Jepang saya kan nggak berkembang nih Pak. Akhirnya saya harus keluar dari situ. Keluarnya dari pekerjaan apa saja, asalkan di situ tidak ada orang asingnya, maksudnya orang Jepang aja yang ada gitu. Nah saya pengen ya supaya diri saya itu benar-benar kapok gitu, harus belajar dengan beneran gitu loh. Mau nggak mau. Setelah itu masuk dapat itu di kuli bangunan Pak. Kuli bangunan itu disuruh itu di bawah sini katanya. Jangan dipegang ya gitu. Jangan dipegang. Yaranai kudasai itu kan bahasa Jepangnya kan begitu. Tapi kalau bahasa gembanya istilahnya bahasa proyeknya itu yaruna dibilang. Yaruna itu waktu saya belajar bahasa Jepang di ini, saya pikir itu yarinasai. Yarinasai itu artinya tolong dilakukan. Tapi itu dibilang yaruna itu jangan dilakukan. Jadi jangan. Malah saya pegang. Oh, pakai arogannya dimarahin. Tapi setelah itu akhirnya? Iya, setelah itu begitu saya dimarahin kan saya deketin orangnya, saya tanya ini apa artinya, saya tulis gitu. Akhirnya setelah itu saya bahasa Jepang berkembang. Setelah saya udah mulai agak bisa di situ, saya pindah perusahaan lagi. Perusahaan lagi di situ. Singkat cerita ini ya ketemu sama teman kerja saya, orangnya sudah sepuh ini, sudah mau pensiun. Dia itu ternyata mantan bos yang perusahaannya bangkrut. Nah itu saya ajak temenan, saya bilang masih pengen jadi bos lagi nggak? Pengen dong gitu. Oke, kalau gitu saya yang ngeluarin modal, Anda yang jadi bosnya gimana? Oke gitu. Saya itu ya deh jalan gitu aja. Karena saya itu nggak punya kemampuan apa-apa, nggak bisa apa-apa, makanya orang yang bisa ini kita ajak bareng aja gitu. Oke. Dan akhirnya singkat cerita sekarang usaha berkembang, konstruksi, kontraktor. Ya, ada store-nya. Udah berkembang meluas bahkan ya untuk perjalanan dan juga ini catatannya berlembar-lembar loh Mas. Itu dibikin-bikinnya aja. Oke, itu dia kisah success story dari Mas Mahmudi ya, pengusaha yang sukses di Jepang dari Tulungagung ya. Dan nanti saya akan tanya juga hal yang sama ke Pak Richard Madagaskar dan juga Ibu Sonita Amerika Serikat sesaat lagi.